remaja, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mau beribadah khususnya dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kepadamu pagi hari ini kami mengangkat puji dan syukur karena Tuhan sudah memelihara kami, menyertai kami, sehingga kami ada sampai sebagaimana adanya saat ini. Pagi yang indah kami di rumah kami masing-masing untuk menyiapkan hati dan diri kami beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami boleh dengarkan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Iya, baik anak remaja, kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita di mana Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Bapanya di surga. Dia berdoa sebanyak 3 kali. Setelah ia berdoa, ia bersama-sama dengan beberapa muridnya. Maka tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Dan orang itu ialah mau menangkap Yesus. Yesus ditangkap di Getsemani. Nah, sekarang Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Di mahkamah agama atau pengadilan agama sudah berkumpul ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, imam-imam kepala, dan para tua-tua. Mereka membicarakan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Yesus sehingga ia dihukum mati. Nah, waktu itu di pengadilan agama, imam besar setelah banyak tuduhan-tuduhan yang datang kepada Yesus, tetapi tuduhan-tuduhan itu tidak ada sama satu dengan yang lain. Lalu imam besar bertanya kepada Yesus, "Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak menjawab tuduhan-tuduhan dari saksi-saksi ini yang ditujukan kepadamu?" Tetapi Yesus diam. Yesus diam, tidak menjawab apa-apa. Lalu tetap tuduhan-tuduhan itu diberikan kepada Yesus. Lalu imam besar berdiri dan bertanya kembali kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias?" Yesus menjawab, "Akulah dia." Nah, waktu itu imam besar berdiri. Lalu dia berkata, "Orang ini menghujat Allah, katanya dia anak Allah." Nah, waktu itu mereka kembali berunding bagaimana caranya sehingga Yesus diperhadapkan lagi ke Pilatus. Maka keesokan pagi-pagi sekali mereka sudah sepakat untuk membawa Yesus ke hadapan Pilatus untuk diadili. Mereka membawa Yesus ke Pilatus. Setelah sampai di sana, orang semakin banyak, lalu melontarkan lagi bermacam-macam tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus. Nah, saat itu Pilatus bertanya kepada Yesus,
Kenapa engkau tidak menjawab akan tuduhan-tuduhan dari saksi-saksi ini yang ditujukan kepadamu? Tetapi Yesus memilih diam. Yesus diam, tidak menjawab apa-apa. Setelah itu, tuduhan itu masih tetap diberikan kepada Yesus. Lalu Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, saat itu mulailah Pilatus heran. Lalu orang-orang ini berkumpul, mereka bermusyawarah, karena di negeri itu kalau mereka mau memasuki satu perayaan hari raya, khususnya hari raya Paskah, ada peraturan mereka bahwa harus membebaskan satu tahanan. Nah, waktu itu ada beberapa penjahat yang ditahan, tetapi mereka menginginkan salah satu di antara mereka, yaitu Barabas, yang mereka inginkan untuk dibebaskan. Lalu mereka lagi datang di situ dekat Yesus, dan Pilatus katakan, apakah yang kalian inginkan supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Mereka semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Bayangkan anak-anak remaja, Barabas ini seorang penjahat, tetapi mereka menginginkan dia dibebaskan daripada Yesus. Barabas lebih diinginkan oleh mereka-mereka itu daripada Yesus. Lalu Barabas dibebaskan, dan Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak, termasuk orang imam-imam besar, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia membebaskan, sehingga ia membebaskan Barabas, dan Yesus disesa dan diserahkan untuk disalib. Anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi harus mengalami kondisi seperti itu. Dia dihina, dia diludahi, dia dipukuli, bahkan diseret seperti binatang. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yesus dan diterima oleh Yesus. Tetapi semua itu dialami Yesus, terjadi pada diri Yesus. Itu adalah wujud daripada dosa kita, umat manusia. Yesus memilih diam, bukannya dia takut atau bukan karena dia bersalah, tidak. Tetapi Yesus memilih diam karena ia mau memberi dirinya untuk menderita. Karena hanya dengan jalan itu kita bisa lepas dari kejahatan. Karena Yesus tidak ingin umatnya terus dalam dosa. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih sikap diam, tidak membalas, karena Yesus sabar. Ia memberi contoh kepada kita untuk sabar, ya, untuk tidak cepat emosi, untuk tidak mengikuti keinginan kita. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia juga tidak mau berdebat dengan mereka. Dikatakan tadi pendosa. Pendosa artinya tidak percaya kepada Yesus. Nah, kita juga akan mengalami seperti itu. Mungkin juga kita ini anak-anak remaja banyak yang tidak senang dengan kita. Karena apa? Karena kita dikatakan Kristen, mengikuti Yesus. Mungkin banyak yang tidak senang dengan kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harus kita pegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Luar biasa pengorbanan Yesus Kristus untuk mau menebus kita dari dosa. Dan semua ini dilakukan dan terjadi supaya bisa
membebaskan kita dari dosa dan kejahatan seperti apa yang dialami oleh orang-orang banyak. Yesus tidak ingin umatnya tetap hidup dalam dosa. Kita harus sabar menghadapi ketidakadilan, karena ketidakadilan bisa saja kita dapatkan dimanapun, di sekolah, di mana kita bergaul dengan orang lain, maupun di sekitar rumah kita. Tapi kita harus sabar dan kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan memberikan yang baik karena Tuhan adil. Tuhan memberikan keadilan bagi orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Nah, hal ini anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, ini juga dilakukan Yesus, karena Yesus sangat mengasihi kalian semua dan kita semua dikasihi Yesus. Karena hanya dengan cara seperti inilah kita bisa dibebaskan dari dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bahan bacaan kita hari ini terdapat dari Markus 14 ayatnya yang ke-66 sampai Markus 15 ayat 1 sampai 20a. Dan pokok cerita, Yesus diadili dengan cara yang tidak adil. Baiklah, kita akan kembali mengangkat pujian kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah memperkenankan kami untuk duduk bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu itu. Walaupun ini hanya lewat media, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menolong anak-anak remaja, memperlengkapi anak-anak remaja, sehingga firman-Mu yang sudah didengarkan akan tinggal dalam hati dan menjadi kekuatan, khususnya dalam menghadapi masa sengsara Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, berkati kami dalam kondisi yang sangat mencekam saat ini. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari virus yang berbahaya dan mematikan itu. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan bersama keluarga dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga waktu-waktu ke depan, jika semuanya sudah berlalu dengan baik, maka kami akan kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua perbuatan baik Tuhan kepada kami semua hari ini. Sertai kami di mana kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita untuk minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati anak-anak remaja bersama keluarga, dan kita semua kita berjumpa pada lain kesempatan.